Ya, kisah Raja Pedang yang ketiga kali ini dengan judul Jangan Salahkan Dirimu Sendiri. Selamat mendengarkan kisah ini. Kisah Raja Pedang Sutianmu berlanjut dari pemandian. Nona, tidak baik, ada yang mengintip saat Anda mandi. Huang Yiyun sedang berada di saat-saat kritis dalam kultivasinya ketika tiba-tiba pelayan itu mengeluarkan suara yang secara langsung mengguncang pikirannya. Wajahnya yang cantik seketika menjadi sepanas lahar saat seteguk darah panas muncrat keluar dan mendarat di air, langsung menggelegak dengan panas. Teknik yang dia kembangkan adalah berjalan dengan pedang, bisa dikatakan, sangat ekstrim, dan dia datang ke sini untuk mencoba mengandalkan mata air roh es untuk menekannya, dan hampir keluar dari ujung yang dalam setelah pikirannya kacau balau. Sialan, meskipun tubuhnya terluka parah, Huang Yiyun harus membuka matanya, dia ingin melihat siapa yang memiliki keberanian luar biasa untuk mengintip kamar mandinya. Mana itu? Di seberang air dan rumput, mata Sutianmu menyerbu keluar dan dia bertemu dengan mata Huang Yiyun, langsung tercengang. Terlalu tepat waktu untuk mengetahuinya. Beberapa saat kemudian dia bisa saja kabur, dan menemukannya dalam keadaan terjepit seperti itu. Sudah berakhir sekarang. Huang Yiyun pasti sudah melihatnya dengan baik, hati Sutianmu meratap, ini sekarang adalah lumpur yang jatuh ke celananya, bukan kotoran tapi juga kotoran. Pandangan pertama Huang Yiyun pada Sutianmu pertama-tama membeku, lalu melintas dengan ketidakpercayaan, dan akhirnya menyerbu dengan amarah. Sutianmu, kutu kupret itu belum mati. Kemarahan berkobar, bahkan tidak peduli apakah dia sekarang berpakaian atau tidak, dia langsung bergegas keluar dan menamparkan Sutianmu, dia ingin membalas dendam pada saudara perempuannya. Kamu membuat kakakku gila dan datang untuk memata-matai aku, dasar pencuri kutu kupret. Sutianmu memandang Huang Yiyun yang bergegas menyilaukan, tubuhnya ini juga terlalu mendengar raungan keras Huang Yiyun yang menggetarkan, tawa pahit di hati, dia benar-benar dianiaya dia di sini untuk berkultivasi dengan baik, bagaimana Anda tahu Anda akan datang ke sini? Kakak iparnya sendiri tentu saja tidak bisa melawan, hanya bisa lari duluan, punya kesempatan untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas. Masih berlari, mata Huang Yiyun dipenuhi amarah, membuat adiknya gila, mengintip kamar mandinya, dan masih ingin lari, gak mungkin. Di permukaan air Huang Yiyun melakukan gerakan cepat dan berakselerasi untuk mengejar Sutianmu. Buset, bagaimana si kecil ini bisa menjadi begitu baik? Sutianmu memalingkan matanya dan melihat ledakan tercengang, dia belum sering bertemu Huang Yiyun, dia hanya tahu bahwa Huang Yiyun di alam suka bermain dan sering tidak terlihat, tetapi dia tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Aku belum pernah mendengar Jun Rou mengatakan bahwa bakatnya setinggi ini. Melihat Huang Yiyun semakin dekat dan semakin dekat, Sutianmu tidak bisa terlalu memikirkan hal itu, dia mempercepat pelariannya, selama dia mengambil pakaiannya dia akan berlari menuju bagian terdalam dari inti pegunungan, pada saat itu Huang Yiyun tidak akan mengejarnya. Saat mendengar suara Sutianmu, dia menoleh, hanya untuk melihat Huang Yiyun memuntahkan darah, nafasnya terengah-engah, dan dia langsung jatuh ke dalam air. Yiyun, wajah Sutianmu berubah drastis, tidak peduli untuk berlari atau mengambil pakaiannya, dia segera bergegas dan mengeluarkan Huang Yiyun dari air. Ini panas. Huang Yiyun sudah hampir pingsan, tetapi tubuhnya sangat panas dan panas sehingga seperti memegang setrika. Keluar dari rel, bagaimana ini bisa terjadi? Gongfu macam apa yang dikultivasi Yiyun? Memeriksa situasi Huang Yiyun, hati Sutianmu setengah dingin, barusan suara pelayan itu membuat Huang Yiyun hampir keluar jalur, awalnya tidak apa-apa jika dia menekannya di awal, tapi begitu dia melakukannya, dia langsung keluar jalur. Kita harus melindungi cakra jantungnya terlebih dahulu, jika tidak maka akan terlambat untuk kembali ke surga. Menenangkan diri untuk berpikir, Sutianmu segera membalikkan tangannya dan dengan panik mengeluarkan ki dingin di dalam mata air roh es. Kabut es mengembun di tangannya dan embun beku mengembun di alisnya. Yiyun, aku minta maaf. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangkat tangannya dan menekannya ke jantung Huang Yiyun, mengetuk semua ki dingin ke dalam cakra jantungnya. Huang Yiyun mendesis teredam sekaligus, tidak bangun, tapi wajahnya mulai membaik. Ah,
Jeritan tiba-tiba yang membelah langit mengejutkan Su Tianmu dan dia mendongak hanya untuk melihat pelayan itu menunjuk ke arahnya dengan tidak percaya. Dia menekan tangannya pada Nona. Dasar pencuri kutu kupret, lepaskan Nona. Pelayan itu mengamuk dan menghunus pedangnya untuk menghabisi Su Tianmu. Beraninya dia menajiskan Nona itu, kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Ding! Su Tianmu mengangkat kepalanya dan langsung menangkap pedang dengan dua jarinya. Kekuatan pelayan itu hanya berada di tengah-tengah alam gerakan spiritual, jadi itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Aku menyelamatkan Nona Anda, apakah Anda mencoba membiarkan Nona Anda mati? Su Tianmu menjelaskan tanpa daya, hal-hal telah berkembang menjadi sangat memusingkan baginya. Beraninya kamu berdebat dengan licik. Pelayan itu berteriak dengan marah, tangannya ditekan ke dada wanita muda itu, dan ini masih penyelamatan. Dia ingin menghunus pedangnya untuk menyerang lagi, tetapi pedang itu seolah-olah dijepit dalam catok besi, bahkan dengan seluruh kekuatannya dia tidak bisa bergerak satu inci pun. Pelayan itu masih berjuang mati-matian, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga agar wanita muda itu tidak bersalah. Tetapi segera dia menatap Su Tianmu dengan raut muka bingung, terkejut setengah mati. Kamu adalah tuan muda Su Tianmu. Kamu belum mati. Apakah dia melihat hantu? Bukankah tuan muda Su Tianmu meninggal lebih dari setengah bulan yang lalu? Aku belum mati, sekarang aku menyelamatkan Nona Anda, jadi tenanglah dulu. Su Tianmu berucap tanpa daya, melepaskan pedang tajam dengan dua jari. Pelayan itu, dengan raut muka tertegun di wajahnya, tanpa sadar mengangguk dan melangkah mundur, tetapi setelah mundur beberapa langkah dan menyadari ada yang tidak beres, dia segera mengarahkan pedangnya ke Su Tianmu lagi. Dasar pencuri kutu kupret, memperkosa wanita, mengecewakan Nona pertama, dan mencoba menodai Nona kedua. Kamu binatang buas. Su Tianmu memutar matanya, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan itu. Perhatikan baik-baik Nona Anda, tidak repot-repot menjelaskan, dia membuka mulutnya dan minum. Pelayan itu menatap kondisi Huang Yiyun, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia menjatuhkan pedang di tangannya dengan panik. Ada apa dengan Nona? Mengapa Nona menjadi seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Jika terjadi sesuatu pada Nona, kepala keluarga pasti akan sangat marah. Nona baru saja ditemukan, jika terjadi sesuatu pada Nona lagi. Hentikan, kamu minggir dulu. Kalau kamu terus berteriak Yiyun benar-benar akan mati. Garis hitam muncul dari kepala Su Tianmu, pelayan itu buru-buru mundur dengan wajah penuh kepanikan dan terus berdoa dengan tangan di atas hatinya. Nona, kamu akan baik-baik saja, kamu akan baik-baik saja. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan sekali lagi mengumpulkan ki dingin untuk menyerang jantung dan pembuluh darah Huang Yiyun. Butuh beberapa kali pengulangan sebelum suhu tubuh Huang Yiyun turun. Wajahnya yang bergulung-gulung menjadi pucat dan sekujur tubuhnya masih sangat lemah. Bawakan sebotol cairan obat pemulih. Memalingkan kepalanya untuk melihat lokasi tas pakaiannya, yang terlalu jauh, dia mengulurkan tangannya ke pelayan. Pelayan itu dengan mudah mengeluarkan sebotol cairan obat dan menyerahkannya. Setelah Su Tianmu membuka cairan itu dan memberikannya pada Huang Yiyun untuk diminum, barulah wajah Huang Yiyun mendapatkan kembali jejak darah. Baiklah, pertama-tama kembalikan Yiyun ke dalam pakaiannya. Su Tianmu menyeka segenggam butiran keringat yang telah terbentuk menjadi es, menyerahkan Huang Yiyun kepada pelayan, dan kemudian pergi mengambil pakaiannya sendiri dan memakainya. Pelayan itu menatap punggung Su Tianmu dengan tidak percaya, dan kemudian buru-buru menggendong Huang Yiyun ke pantai, tetapi memeriksa sebelum memakaikan pakaiannya, dan merasa lega melihat wanita muda itu masih utuh. Untungnya, Su Tianmu tidak melihat pemandangan ini, kalau tidak dia akan tertekan, hanya sedikit waktu, apa yang bisa dia lakukan. Setelah berpakaian Su Tianmu ingin pergi, tetapi setelah memikirkannya dia berbalik dan berjalan kembali. Huang Yiyun masih terluka parah dan terlalu berbahaya untuk berada di area inti pegunungan binatang iblis. Baiklah, di sana, Huang Yiyun berangsur-angsur terbangun. Nona, senang sekali kamu baik-baik saja, kamu membuatku takut setengah mati barusan. Pelayan itu menangis kegirangan saat melihat Huang Yiyun membuka matanya. Huang Yiyun melihat pelayan itu dan tersenyum lemah,
hatinya tidak bisa tidak memikirkan adegan sebelumnya, mungkinkah dia berhalusinasi? Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Aku baik-baik saja, Xiao Huan, barusan aku sepertinya telah melihat Su Tianmu. Huang Yiyun membuka mulutnya dengan lemah, saat ini Su Tianmu berjalan mendekat untuk melihatnya, dan langsung berteriak kaget. Su Tianmu, kamu kutu kupret. Nona, Nona. Melihat Huang Yiyun bergegas untuk meniduri Su Tianmu, Xiao Huan buru-buru menariknya kembali. Nona, kamu masih terluka, kamu tidak boleh melakukannya lagi. Lepaskan aku. Huang Yiyun memelototi Xiao Huan dan minum, tetapi Xiao Huan menolak untuk melepaskannya. Nona, tenanglah, barusan kamu keluar jalur, Tuan Muda Su Tianmu yang menyelamatkanmu. Apa? Huang Yiyun membeku ketika dia mendengar ini, dan menatap Xiao Huan dengan tidak percaya setelah melirik Su Tianmu. Dia menyelamatkanku. Xiao Huan buru-buru mengangguk dan kemudian berucap, baru saja, kamu telah mengalami kebakaran yang sangat parah. Jika bukan karena Tuan Muda Su Tianmu menyelamatkanmu tepat waktu, kamu mungkin sudah. Huang Yiyun membeku, secara mengejutkan Su Tianmu yang menyelamatkannya, tetapi Su Tianmu telah membuat kakaknya gila, mengecewakan kakaknya, dan mengintip kamar mandinya, dan sekarang Su Tianmu yang menyelamatkannya, yang sangat sulit untuk diterimanya. Bagaimana dia menyelamatkanku? Huang Yiyun tiba-tiba teringat bahwa dia telanjang saat itu, dan wajahnya langsung menjadi sedingin es. Ini, Xiao Huan membuka mulutnya dan langsung tidak tahu harus berucap apa. Bagaimanapun juga, semuanya bisa dibenarkan untuk menyelamatkan seseorang, tetapi Nona tidak akan berpikir demikian. Yiyun, dengarkan penjelasanku. Pada saat ini Su Tianmu harus berbicara. Saya memperoleh peta dari keluarga Zhang dan mengetahui bahwa ada mata air roh es di sini. Jadi saya pergi ke sini untuk berkultivasi. Tetapi setelah saya selesai berkultivasi, saya menemukan bahwa suhu air naik, dan kemudian saya. Su Tianmu mengeluarkan peta itu dan tertawa getir, ini benar-benar kebetulan. Melihat peta di tangannya, Huang Yiyun membeku sekali lagi, jadi itu benar-benar hanya kebetulan. Tapi ini terlalu kebetulan. Baiklah, meskipun semua ini bisa dijelaskan, tapi bagaimana dengan pemerkosaanmu terhadap wanita yang saleh? Adikku menjadi gila karena kamu. Wajah Huang Yiyun menjadi dingin sekali lagi. Pada titik ini dia tidak akan pernah bisa memaafkan Su Tianmu. Yiyun, ceritanya panjang, aku dijebak, dan jika aku benar-benar orang seperti itu, apakah kamu masih ada di sini? Su Tianmu menarik napas dalam-dalam, mengingat adegan Su Mo Cheng menggali dantiannya, mengingat Jun Rou menjadi gila karena dia, kebencian datang dengan cepat. Huang Yiyun tidak bisa membantah sejenak, dia dan Xiao Huan memang tidak dilanggar dengan cara apapun. Itu mungkin hanya perubahan hati nurani sesaat di pihakmu, merasa kasihan pada adikku karena kamu tidak melakukan apa-apa, hal-hal yang kamu lakukan sudah menjadi rahasia umum. Bagaimanapun juga, ini hanya sisi cerita Su Tianmu, dan meskipun dia menjadi agak yakin di dalam hatinya, fakta bahwa saudara perempuannya menjadi gila karena itu adalah hal yang paling tak termaafkan yang bisa dia lakukan. Jika bukan karena saudara perempuannya menjadi gila, dia tidak akan bisa keluar jalur dengan pedangnya dan mengembangkan teknik semacam itu, belum lagi dia tidak akan keluar jalur hari ini. Yiyun, kamu akan tahu semua ini nanti, bisakah kamu ceritakan bagaimana keadaan adikmu sekarang? Bertanya tentang kondisi Huang Junrou, hati Su Tianmu bergetar, orang yang paling dia sayangi dalam hidupnya adalah Junrou. Kamu masih ingin? Huang Yiyun segera berbicara dengan marah, tetapi melihat emosi dan rasa sakit yang dalam pada pandangan Su Tianmu, itu menyentuh kelembutan hatinya dan menutup mulutnya tanpa kata-kata kejam lebih lanjut. Mungkin, sebenarnya tidak seperti itu. Saudari dia sekarang telah tiba di Martial Mansion, ada orang yang kuat untuk menyembuhkannya, tapi kami tidak tahu secara spesifik. Hati yang berkonflik, tapi tetap saja wajah ketidakpedulian kembali. Su Tianmu mengangguk, lega, tatapannya tegas, Junrou, segera aku akan datang padamu. Tidak ada binatang iblis di sekitar sini, Yiyun, kamu tinggal di sini untuk sembuh dulu, aku akan pergi dulu. Su Tianmu berucap dan berbalik untuk pergi, untuk menghindari kesalahpahaman Huang Yiyun, dia hanya bisa pergi lebih dulu.
Melihat punggung Su Tianmu yang kesepian, rasa dingin di wajah Huang Yiyun mencair. Dia hanya bisa merasakan kesepian dan rasa sakit pada Su Tianmu saat ini. Nona, apakah Tuan Muda Su Tianmu benar-benar memiliki kepahitan? Di masa lalu dia selalu menjadi orang yang sangat saleh. Xiao Huan berbicara dari samping dan Huang Yiyun terdiam. Kali ini dia tidak membantah Xiao Huan yang memanggil Su Tianmu Tuan Muda. Nona, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hal ini, tetapi jika Tuan Muda Su Tianmu benar-benar dianiaya, maka dia terlalu menyedihkan, hanya Nona yang mempercayainya sendirian. Xiao Huan memandang Su Tianmu saat dia menjauh dan merasakan sakit hati. Huang Yiyun menggigit bibirnya yang merah saat raut mukanya berangsur-angsur menjadi rumit. Nona, Tuan Muda Su Tianmu, dia sudah kembali. Tiba-tiba teriakan Xiao Huan yang mengkhawatirkan membawanya kembali ke akal sehatnya dan Huang Yiyun mendongak, hanya untuk melihat Su Tianmu kembali dari perjalanannya. Yiyun, sebentar lagi kamu akan tahu yang sebenarnya. Su Tianmu berjalan kembali dan tiba-tiba berbicara dengan wajah serius. Mendengar Huang Yiyun bingung, apa, kebenaran apa? Bawa Nona dan bersembunyilah di mata air roh es, jangan keluar tanpa aku memanggilmu. Tuan dan pelayan Huang Yiyun sama-sama membeku di tempat, mereka berdua tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cepat, Su Tianmu berteriak dengan keras dengan wajah serius, dan dengan sentakan, Xiao Huan buru-buru menarik Huang Yiyun untuk pergi dan bersembunyi di mata air roh es. Tang-teng, setelah mereka bersembunyi, Su Tianmu menyarungkan pedangnya dan berjalan ke depan. Apa yang sedang terjadi? Huang Yiyun, Tuan dan pelayan, bersembunyi di balik tanaman air dan menatap Su Tianmu melalui celah di antara tanaman air, penuh keraguan. Desir-desir-desir. Kemudian mereka melihat lebih dari 10 sosok berlarian keluar dari sela-sela hutan, benar-benar menghalangi jalan Su Tianmu. Orang macam apa mereka? Kedua wanita itu berseru dalam hati ketika mereka melihat itu. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Su Tianmu menyuruh mereka bersembunyi. Mereka sepertinya berasal dari keluarga Su. Mengapa mereka ingin menghabisi Tuan Muda Su Tianmu? Su Tianmu telah melakukan hal semacam itu yang tidak bisa ditolerir oleh langit dan bumi. Masuk akal jika keluarga Su memburunya. Huang Yiyun berbicara dengan dingin, dan Xiao Huan menoleh untuk menatapnya dengan cemas, seolah berucap, Nona, apakah Anda sendiri percaya ini? Melihat tatapan bertanya Xiao Huan, Huang Yiyun dengan dingin mendesis, bahkan jika Su Tianmu salah dituduh dan semuanya pahit, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Su Tianmu telah menatapnya telanjang dan bahkan mungkin telah selesai menyentuhnya. Dia adalah seorang gadis kuning, dan Su Tianmu masih merupakan iparnya dengan hitungan. Gagasan tentang ini, Huang Yiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibir merahnya dengan erat, tetapi tatapannya masih tertuju pada Su Tianmu. Su Tianmu, aku benar-benar tidak menyangka kamu masih bisa bangkit setelah dantianmu dirobek oleh kepala keluarga, dan kamu menghabisi begitu banyak diaken kami. Lebih dari 10 orang mendekat ke arah Su Tianmu, 12 diaken keluarga Su dan 3 senior. Mata Su Tianmu sedikit menyipit, tidak heran dia tidak segera bergerak ketika dia menemukannya barusan. Ternyata dia telah menemukan mayat 6 diaken dan yang lainnya dan mengumpulkan orang-orang untuk memusnahkannya dalam satu gerakan. Bila pedang di tangannya berputar, lebih baik menyelesaikan semuanya sekaligus. Sompret tua Su Mucheng itu benar-benar mengagumiku, untuk mengirim senior keempat dan ketiga senior kalian ke sini. Su Tianmu melirik ke belakang dan berbicara dengan dingin. Su Tianmu, keluarga telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, kamu harus mengerti bahwa kamu tidak boleh hidup lebih lama lagi. Senior keempat menonjol, wajah tua yang penuh dengan permusuhan. Tidak ada orang luar di sini, dan mereka tidak perlu menutupi lagi. Apakah aku tidak pantas untuk hidup? Su Mucheng dan ayahnya berhak untuk hidup. Su Tianmu tertawa dingin, tanpa dia keluarga Su bisa berkembang sampai saat ini. Betapa konyolnya sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk hidup. Beraninya kamu, senior keempat berteriak, 2 senior lainnya juga menonjol, aura kuat mereka menekan langsung ke Su Tianmu, tetapi Su Tianmu tidak bergerak, bahkan wajahnya tidak berubah sedikit pun. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan kembali semua kekuatannya? Hati ketiga senior itu tercengang,
sebelum Su Tianmu dihapuskan, tingkat kultivasinya berada di alam istana takdir awal, dan dia mampu menindas alam istana takdir tingkat keempat. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kegilaan muncul di mata ketiga pria itu. Ini hanya beberapa hari setelah kabur dan mereka semua telah pulih. Bahkan jika mereka bisa berkultivasi lagi, gak mungkin bagi mereka untuk mencapai kecepatan yang begitu menakutkan. Dia harus dihabisi. Ketiga pria itu saling memandang dan mereka semua melonjak dengan niat menghabisi. Su Tianmu terlalu aneh. Jika Su Tianmu tidak mati hari ini, maka merekalah yang akan mati. Su Tianmu, bagaimanapun juga kepala keluarga adalah ayahmu yang saleh. Beraninya kamu tidak tahu berterima kasih dan menghina kepala keluarga. Senior keempat terus berteriak dengan keras sambil memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak menahan tangan mereka, apalagi membiarkan Su Tianmu kabur. Sompret tua Su Mucheng itu, aku sudah lama memutuskan permusuhan dengan dia. Semua bantuan dikembalikan ketika dia menggali dantianku dan membiarkan Su Yilong memadukan istana takdir kelas 7ku. Su Tianmu berteriak dengan dingin, jika saya tidak menemukan cara untuk kehabisan sendiri, saya khawatir hati saya akan mencapai Su Xiangquan. Kalau begitu, kamu seharusnya memberikan hati bertangkai 7mu kepada Tuan Muda kedua, yang telah berkultivasi dan menunggu selama 1 dekade untuk mendapatkan hati bertangkai 7mu, dan kamu masih menghabisinya. Su Tianmu langsung tertawa. Su Xiangquan harus diberi teknik pertukaran hati hanya karena dia telah mengkultivasinya selama 10 tahun. Alasan omong kosong macam apa ini? Layak menjadi antek sompret tua itu, benar-benar tidak tahu malu secara ekstrim. Su Tianmu, karena kamu terobsesi, aku harus menyuruhmu pergi. Senior keempat melirik selusin Diaken di belakangnya, dan melihat bahwa mereka sudah siap, melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras, bergerak bersama. Mereka tidak akan berbicara dengan Su Tianmu tentang alasan Jianghu apapun, apalagi kebenaran apapun. Jika mereka melakukannya, Su Tianmu tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Keterampilan pedang yang mustahil. Dengan pelintiran bilah pedang di tangannya, cahaya yang keras meledak dari mata Su Tianmu. Ketiga senior semuanya berada di tingkat ke-6 alam istana takdir, dan ada selusin Diaken di atas tingkat ketiga alam istana takdir. Pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran yang pahit. Tapi, tanpa rasa takut, kita tidak akan terkalahkan. Tuan Muda Su Tianmu. Di belakang tanaman air, Xiao Huan memandang Su Tianmu yang bergegas maju ke arah kerumunan senior keempat seolah-olah dia adalah ngengat yang terbakar, hatinya tergantung di udara. Jadi Tuan Muda Su Tianmu dituduh secara salah. Nona, apakah Anda mendengarnya? Tuan Muda Su Tianmu dituduh secara salah. Xiao Huan berucap kepada Huang Yiyun dengan rasa sakit hati dan gembira. Seluruh tubuh Huang Yiyun sekarang tampak seperti orang gila saat dia terus menatap Su Tianmu yang berada di tengah-tengah huru-hara. Aku tahu Tuan Muda Su Tianmu pasti tidak sekejam itu dan tidak benar. Ini semua tentang kepala keluarga Su, dia kejam. Betapa baiknya Tuan Muda Su Tianmu kepada mereka, ayah dan anak, dia membiarkan mereka memiliki segalanya dengan baik. Pada saat itu dia tidak mampu membeli 1 set perhiasan untuk Nona meskipun dia ingin, dia hanya bisa membuat sendiri sebuah perhiasan untuk Nona. Tuan Muda Su Tianmu sangat baik kepada mereka sehingga mereka menggali dantian mereka dan harus memotong jantung Tuan Muda Su Tianmu untuk diberikan kepada putra bungsunya, lebih buruk dari binatang. Mereka bahkan memfitnah Tuan Muda Su Tianmu sebagai seorang kutu kupret yang tidak tahu malu. Rasa sakit dan siksaan seperti apa yang telah dialami Tuan Muda Su Tianmu dalam setengah bulan ini. Wanita pada awalnya adalah makhluk emosional, ditambah lagi Xiao Huan masih muda dan baik hati. Dia menangis karena sakit hati saat dia berbicara. Jika bukan karena kurangnya kekuatannya, dia pasti ingin bergegas keluar dan mengalahkan sampah yang tidak tahu malu itu. Huang Yiyun mendengarkan ini dengan raut muka rumit di wajahnya. Aku benar-benar salah paham, gumamnya dalam hati, sangat menyesal, untungnya tidak membuat kesalahan besar, kalau tidak dia akan benar-benar menyesal seumur hidupnya. Nona, jangan salahkan dirimu sendiri, itu bukan salahmu, itu adalah kepala keluarga Su yang terlalu hina. Sekarang hal terpenting yang harus kita lakukan adalah bagaimana membantu Tuan Muda Su Tianmu. Xiao Huan mendengar gumaman Huang Yiyun dan buru-buru berucap dengan lega.
Huang Yiyun langsung terkejut, raut mukanya menjadi panik dan khawatir. Su Tianmu telah bangkit kembali setelah dihapuskan, bahkan jika dia tidak dihapuskan kekuatannya hanya di alam istana takdir awal, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan begitu banyak orang? Keluarga Su memiliki 3 senior dan selusin diaken. Nona, apa yang kamu lakukan? Melihat Huang Yiyun ingin bergegas keluar, Xiao Huan sangat terkejut sehingga dia buru-buru menariknya kembali. Nona, kamu bahkan belum pulih dari lukamu, naik ke sana hanya akan menyeret Tuan Muda Su Tianmu ke bawah. Huang Yiyun berjuang sejenak dan kemudian terdiam, karena ini adalah kebenaran, belum lagi alam istana takdir sekarang, bahkan jika alam gerakan spiritual datang, dia tidak akan menjadi tandingannya. Tapi melihat Su Tianmu dikelilingi oleh kerumunan klan Su, hatinya perlahan-lahan menjadi tersiksa. Kakak perempuan saya menjadi gila agar saya mengerti bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, dan sekarang Su Tianmu dalam bahaya, saya masih tidak bisa berbuat apa-apa, saya sangat tidak berguna. Tinjunya mengepal, kukunya menancap langsung ke dalam dagingnya, hatinya terus-menerus menyalahkannya karena serakah di masa lalu dan hanya mengingat pentingnya kekuatan setelah kecelakaan saudara perempuannya. Tetapi ketika dia melatih Gongfa itu, dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat melakukan apa-apa. Jika dia melatihnya ketika guru memberikannya kepadanya, maka semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Nona, lihat, tepat ketika dia terjebak dalam penghukuman diri yang dalam, Xiao Huan tiba-tiba berseru di telinganya, memperbaiki matanya, hanya untuk melihat bahwa Su Tianmu benar-benar berjuang keluar dari pengepungan, dengan cahaya yang mencolok di tangannya. Manifestasi pedang. Ya dewa, bagaimana dia bisa memiliki surai pedang? Dengan itu, suara senior keempat dan suara ngeri mereka terdengar, dan tubuh halus Huang Yiyun bergetar saat mendengarnya, menatap Su Tianmu dengan mata tercengang. Manifestasi pedang. Nona, apa itu surai pedang? Xiao Huan, bagaimanapun, penuh dengan keraguan, dia belum memiliki waktu untuk bersentuhan dengan kekuatan yang benar-benar kuat karena waktu kultivasinya masih singkat. Semua kultivator memiliki senjata pilihan yang berbeda, ada yang berlatih pedang dan ada yang berlatih pedang tidak peduli senjata apa yang digunakan, berkultivasi ke tingkat yang dalam akan memungkinkan mereka untuk melatih ki militer mereka. Mereka yang berlatih pedang dapat mengembangkan ki pedang dan selanjutnya dapat disebut praktisi pedang. Setelah menjadi praktisi pedang yang berkualitas, semakin dalam pemahaman seseorang tentang pedang, semakin banyak orang dapat menumbuhkan aura pedang. Xiao Huan sedikit bingung saat dia mendengarkan pengetahuan yang belum dijelajahi ini, dan tanpa sadar bertanya, Nona, apakah kultivasi pedang sangat kuat? Apakah kekuatan surai pedang sangat kuat? Sangat kuat. Huang Yiyun mengangguk setuju, menatap Su Tianmu dengan keterkejutan di matanya. Dengan pedang Qi, mudah untuk menantang di luar level, dengan surai pedang, cukup untuk melintasi 2 hingga 3 alam, tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Huan menghirup udara dingin yang dalam setelah mendengar ini, kalau begitu surai pedang ini terlalu menakutkan. Bagaimana Tuan Muda Su Tianmu berhasil melakukan itu? Huang Yiyun menggelengkan kepalanya, dia hanya tahu bahwa Su Tianmu bisa menumbuhkan surai pedang pada usia seperti itu, dia pasti bisa disebut jenius pedang Dao. Setelah kemunculannya kembali, dia tampaknya menjadi lebih jenius. Diam-diam hati berucap, sementara perasaan yang tak bisa dijelaskan muncul. Su Tianmu, pertemuan aneh macam apa yang kamu terima, bagaimana mungkin kamu bisa menumbuhkan surai pedang? Di seberangnya, senior keempat memandang Su Tianmu dan berteriak ngeri, di masa lalu ketika Su Tianmu adalah pedang jenius, ki pedang masih sedikit kekurangan api, bagaimana bisa beberapa hari tidak melihat surai pedang yang lebih kuat dibudidayakan? Luar biasa, bukan urusanmu. Su Tianmu meludahkan seteguk dahak berdarah. Selusin orang kuat telah menekannya terlalu keras, dia tidak terluka ringan, tetapi dia sekarang merasakan setiap tetes darah di tubuhnya mendidih. Hanya dari saat pertarungan ini, dia telah mengumpulkan 3 tetes cairan Yuan, segera dia bisa menerobos ke tingkat ketiga alam istana takdir. Tapi ini bukanlah keuntungan terbesar dari pertempuran itu, keuntungan terbesarnya adalah pemahamannya tentang keterampilan pedang mustahil semakin dalam, dan dia sekarang dapat mencoba menggunakan jurus kedua dari keterampilan pedang mustahil, tanyakan pada dunia. Semuanya baru, hanya yang terkuat yang bertanya pada dunia berarti menghancurkan dunia. Kekuatan jurus ini, as the world, sebanding dengan teknik pertarungan peringkat surga.
Ini masih sedikit kurang. Jantung Su Tianmu berdebar kencang saat dia memikirkan kekuatan bentuk kedua dari Enable Sword Skill, tapi itu masih dekat. Bentuk pertama dari Transgression belum terintegrasi, tapi pertarungan ini pasti akan memungkinkan dia untuk melakukan bentuk kedua. Su Tianmu, kamu benar-benar telah menyembunyikan hal yang begitu kuat. Kepala keluarga benar-benar tidak salah menghabisimu. Kamu telah tidak setia dan tidak benar kepada keluarga dari awal hingga akhir. Wajah tua senior keempat bergetar saat dia dengan marah menegur. Memberikan barang-barang milikku ini kepadamu dengan tidak tahu berterima kasih untuk digunakan. Kamu juga layak mendapatkannya. Swiss, melihat Su Tianmu terbantai, wajah senior keempat tenggelam, egois dan mementingkan diri sendiri. Kepala keluarga benar-benar tidak menghabisi orang yang salah. Kalau begitu kamu akan dikubur di dalam tanah dengan semua barang-barangmu. Peluit angin bening. Senior keempat mengayunkan pedang tajamnya, bayangan hijau menebas, dan suara di kejauhan tiba-tiba terdengar, seperti suara seruling di bambu, membuat hati orang-orang menjadi damai. Peluit angin bening adalah teknik pertarungan yang dia peroleh dari pertemuan aneh, peringkat di kelas kuning atas. Teknik pertarungan ini bisa membuat pikiran praktisi menjadi tenang, sehingga memunculkan kekuatan terkuat. Efek samping dari teknik pertarungan ini tidak kecil, dan itu menguras energi mental yang serius. Ketika Su Tianmu merasakan kekuatan teknik pertempuran senior keempat, hatinya berdebar-debar dan dia tahu bahwa ini bukanlah langkah yang baik untuk diambil, jadi dia segera memilih untuk menghindarinya untuk saat ini. Tang Teng, sebuah pedang menebas salah satu diaken yang menyingkir dan menoleh untuk bertemu dengan dua senior lainnya. Di mana harus bersembunyi? Senior keempat melihat niat Su Tianmu untuk menghindar, mengertakkan gigi dan berteriak dengan keras saat dia buru-buru mengejar. Tetapi tidak terlalu sulit bagi Su Tianmu untuk menghindari serangannya. 1. Karena dia telah tumbuh dalam kekuatan di tengah-tengah pertempuran, dan 2. Ada terlalu banyak dari mereka, senior keempat, dan masing-masing ingin menghabisinya, yang dengan mudah akan menciptakan situasi di mana mereka akan membantunya memblokir pedang. Bagaimanapun, itu bukanlah pasukan, dan senior keempat dan yang lainnya tidak memiliki banyak sinergi dalam kerja sama mereka. Di tengah pengejaran senior keempat, Su Tianmu telah menghabisi 3 diaken dengan kekuatan yang dia kembangkan di tengah pertempuran. Kutu kupret. Ketika senior keempat melihat ketiga diaken itu mati di tangan Su Tianmu, dia sangat marah sampai matanya terbelah. Itu adalah aib bahwa begitu banyak orang terkuat mereka telah dihabisi oleh Su Tianmu sebagai balasannya. Beri aku kematian. Melihat kesempatan untuk menebas kepala Su Tianmu secara langsung, mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa menghindar kali ini. Tang Teng. Su Tianmu segera melakukan backhand tebasan dan kedua tubuh mereka mundur. Miso, senior keempat menenangkan diri dan menatap Su Tianmu yang telah dipaksa mundur lebih jauh dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Sepertinya dia berada di atas angin, tetapi dia telah menggunakan peluit angin bening untuk menghabisi Su Tianmu dengan satu pukulan. Melihat raut muka senior keempat yang tidak bisa dipercaya, Su Tianmu tersenyum dingin, menyeka darah dari sudut mulutnya dan berbalik untuk terus menghabisi para diaken itu. Jika kamu membuat satu gerakan, kamu akan gagal lagi dan lagi. Benda tua, apa kamu tidak mengerti poin ini? Ketika senior keempat menggunakan peluit angin bening, dia bisa mengatakan bahwa biaya untuk menggunakan peluit angin bening pasti tidak sedikit dan tidak bisa bertahan lama. Selama dia menghindari serangan untuk sementara waktu dan menundanya, dia bisa membuat serangan senior keempat tidak sekuat itu, dan ternyata dia benar dalam pemikirannya. Jeritan terdengar lagi, senior keempat kembali dengan sentakan dan mengalihkan pandangannya untuk melihat bahwa 2 diaken lagi telah mati di tangan Su Tianmu. Apa yang kamu lakukan? Senior keempat sangat marah sehingga dia meraung pada kedua senior itu. Apakah kalian berdua senior yang berpose? Beraninya kau membiarkan kutu kupret itu menghabisi 2 diaken lagi. Kedua senior itu tertawa getir mendengar suara itu. Mereka juga tidak ingin Su Tianmu berhasil menghabisi. Tetapi Su Tianmu berhenti berkelahi dengan mereka dalam satu pandangan dan menoleh untuk memukul para diaken itu. Mereka tidak dapat bereaksi. Senior keempat, kekuatannya menjadi lebih kuat. Seorang senior angkat bicara, ini adalah alasan utama. Jika Su Tianmu tidak tumbuh lebih kuat, bagaimana dia bisa menyingkirkan mereka untuk menghabisi diaken?
Apa? Kekuatan telah meningkat. Hati senior keempat bergetar dan menatap Su Tianmu dengan tidak percaya, dipenuhi dengan ketidakmampuan untuk percaya. Setelah ditekan oleh kami begitu lama dan menderita begitu banyak luka, bagaimana mungkin kekuatan masih bisa tumbuh? Sekarang Su Tianmu sudah dipenuhi warna, meskipun itu bukan cedera serius, itu cukup untuk menjadi hambatan, ditambah lagi pertempurannya pasti sangat lama dan pengerahan tenaga pasti parah, bagaimana kekuatannya masih bisa tumbuh. Tapi dia menatap pedang di tangannya dan bingung, memikirkan kembali pertarungan dengan Su Tianmu barusan, dia merasa kekuatan Su Tianmu telah tumbuh, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Kekuatannya telah meningkat setidaknya 30%. Monster macam apa ini? Melihat Su Tianmu sekali lagi, pada saat ini Su Tianmu sudah seaneh itu di matanya, apakah ini masih jenius dari Istana Takdir kelas 7 saat itu? Ini adalah monster. Senior keempat, kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Saya khawatir kekuatannya akan menjadi lebih kuat jika kita menunda lebih lama lagi. Teriakan kedua senior itu membuat senior keempat kembali ke akal sehatnya, tatapan senior keempat langsung tegas, Su Tianmu memang terlalu aneh, tetapi semakin aneh dia, semakin mereka harus menghabisinya sesegera mungkin, jika tidak, merekalah yang akan mati. Tinggalkan mereka semua, jika kita tidak menghabisi anak ini, tidak ada yang bisa kembali. Senior keempat berteriak dengan kasar, memutar tangannya untuk mengeluarkan pil dan meminumnya dengan wajah kejam. Kedua senior itu melihat wajah mereka berubah dan setelah pergulatan mereka berdua memiliki wajah yang kejam dan membalikkan tangan mereka untuk mengeluarkan pil secara serempak. Nona, Tuan Muda Su Tianmu juga terlalu kuat. Setelah tanaman air, Tuan dan pelayan keduanya tampak tercengang. Sebelum mereka penuh dengan kekhawatiran, mereka sedikit lega setelah melihat bahwa Su Tianmu telah memahami manifestasi pedang. Tetapi melihat Su Tianmu ditekan oleh selusin orang dan membalas untuk menghabisi 5 orang, itu benar-benar mencengangkan untuk dilihat. Tetapi sementara mereka terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita. Kemenangan Su Tianmu adalah hal yang paling ingin mereka lihat. Pil, Nona, apa yang mereka minum? Apakah itu pil? Xiao Huan berseru kaget saat melihat senior keempat dan gerakannya. Pil, tidak bagus. Sekelebat keraguan melintas di mata Huang Yiyun, dan kemudian wajahnya berubah dengan liar. Mereka mengonsumsi obat terlarang. Obat terlarang. Xiao Huan bingung, ini adalah pengetahuan baru dan aneh lainnya. Huang Yiyun mengangguk dan berbicara dengan wajah muram. Obat terlarang sebenarnya adalah racun, umumnya memiliki 2 efek, satu adalah kemampuan untuk memulihkan keadaan secara instan ke puncaknya, dan yang kedua adalah kemampuan untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Tapi apapun efeknya, mengonsumsi obat terlarang membutuhkan harga mahal yang harus dibayar, dari cedera ringan hingga jatuh dalam kultivasi atau bahkan kehancuran total fondasi. Mereka seharusnya meminum obat terlarang jenis kedua. Sebagus itu. Kalau begitu, bukankah Tuan Muda Su Tianmu akan berada dalam bahaya? Wajah Xiao Huan berubah dengan liar, menatap Su Tianmu yang sudah dalam keadaan cemas. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Perasaan hanya bisa melakukan sesuatu tetapi tidak bisa melakukan apapun membuat Xiao Huan menjadi gila karena cemas. Huang Yiyun tidak mengatakan apa-apa, ada tatapan tekad di matanya, dia tidak ingin tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak ingin tidak bisa membantu apapun, bagaimanapun caranya dia harus melakukan sesuatu. Mendengar dengusan teredam, Xiao Huan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat wajah Huang Yiyun yang baru membaik pucat lagi, darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Nona, Xiao Huan berseru, buru-buru melingkarkan lengannya di sekitar Huang Yiyun, tetapi sangat panas sehingga dia buru-buru menarik tangannya. Nona, ada apa denganmu? Wajah Xiao Huan tiba-tiba berubah. Apakah dia keluar jalur lagi? Tidak apa-apa, sembunyi di sini dengan hati-hati, jangan sampai ketahuan. Huang Yiyun mengertakkan gigi dan berbicara dengan susah payah, jika mereka ketahuan, mereka benar-benar akan menjadi hambatan bagi Su Tianmu. Xiao Huan menganggukkan kepalanya dengan linglung, dia tidak tahu bagaimana situasi Huang Yiyun saat ini, sepertinya dia tidak keluar dari rel, tapi sepertinya itu juga bukan situasi yang baik.
mengonsumsi obat-obatan terlarang, menghabisi diaken lain, diaken sudah tinggal setengah. Su Tianmu menoleh dan melihat gerakan ketiga senior itu, alisnya berkerut, meminum obat terlarang meningkatkan kekuatannya setidaknya 30%, dan paling banyak dia bisa meningkatkannya hingga 50%. Ini bukan kabar baik baginya. Untuk apa kalian masih berdiri di sekitar sini? Senior keempat berteriak dengan keras setelah meminum obat terlarang. Saat ini wajahnya membiru dan ungu, kinya lemah dan sangat aneh. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, keenam diaken semuanya ragu-ragu, tetapi setelah melihat mayat keenam diaken itu, mereka segera mengambil keputusan dan semuanya membalikkan tangan untuk mengeluarkan pil dan memiringkan kepala untuk meminumnya. Benar-benar bersedia meletakkan uang darah, bahkan nyawa Anda sendiri. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan Anda setia pada sompret tua itu atau hanya bodoh. Su Tianmu melambaikan pedang tajamnya dan berbicara dengan dingin. Bodoh. Mata senior keempat bersinar dengan cahaya dingin, beraninya dia begitu sombong saat ini. Kamu akan segera tahu, peluit angin bening. Senior keempat meraung dengan keras di tenggorokannya, kali ini dia akan benar-benar menyerang Su Tianmu. Kalian menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, sebagai tindakan pencegahan, dia menyuruh semua orang untuk menahan diri, dan jika dia tidak bisa menghabisi mereka dalam satu pukulan maka dia akan memberikan pukulan yang menggelegar. Seruling panjang berbunyi, dan senior keempat berubah menjadi bayangan hijau untuk menghabisi Su Tianmu dengan kekuatan guntur. Kali ini Su Tianmu sudah tidak bisa menghindar, tidak bisa menghindar. Keterampilan pedang yang mustahil. Wajah Su Tianmu penuh konsentrasi saat dia mengumpulkan semua kekuatannya dan menggunakan pedangnya untuk menyerang. Tang-teng. Suara tabrakan yang menusuk telinga terdengar, dan tubuh Su Tianmu terbang mundur seperti bola meriam, hanya berhenti ketika menabrak pohon. Habisi dia. Senior keempat memiliki wajah yang lemah, tetapi sudut mulutnya terangkat dengan senyum sengit dan minum. Dua senior yang tersisa dan enam diaken semuanya memiliki senyum kemenangan di wajah mereka saat mereka menyerbu ke arah Su Tianmu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketika Xiao Huan melihat ini, matanya langsung menjadi hitam dan dia hampir pingsan karena putus asa. Tubuh Huang Yiyun gemetar dan dia ingin bergegas keluar beberapa kali tetapi kewarasannya menghentikannya. Tidak cukup. Tidak cukup, bergegas ke atas sana sekarang sama saja dengan hukuman mati. Su Tianmu, kamu harus bertahan. Hatinya terus berteriak, dia mengirim dirinya sendiri sampai mati dengan bergegas keluar sekarang. Tetapi selama Su Tianmu bisa bertahan lebih lama, dia bisa membantu. Kami tidak bisa menunggu. Tetapi melihat bahwa dua senior dan enam diaken sudah bergegas ke Su Tianmu, mata Huang Yiyun langsung memerah. Seolah-olah dua api telah muncul, dia langsung menyerbu keluar dari rumput air. Jika dia menunggu lebih lama lagi, Su Tianmu akan mati. Semua berhenti, berteriak dan mencabut pedang tajam. Pedang itu langsung menjadi panas dan bergulir, seperti pedang api. Kata-kata Huang Yiyun langsung mengejutkan senior keempat dan yang lainnya, berbalik ke belakang secara serempak. Ada orang lain. Siapa itu? Ketika mereka memusatkan pandangan mereka dan melihat seorang gadis muda berusia 16 atau 17 tahun bergegas masuk, mereka semua terkejut dan kemudian berseru. Huang Yiyun, kenapa dia ada di sini? Meskipun mereka telah melihat sedikit tentang Huang Yiyun, mereka cukup terkesan. Baik Huang Yiyun dan Huang Junruo adalah putri surga, dan keduanya memiliki postur dan penampilan terbaik, sulit untuk tidak terkesan. Senior keempat memandang Huang Yiyun setelah beberapa saat cemas dan mengerutkan kening. Bahkan pedang itu berwarna merah. Senior keempat, hati-hati. Seorang diaken tertentu berseru. Senior keempat kembali ke akal sehatnya dan langsung mendesis jijik. Hanya seorang gadis kecil, seberapa kuat dia. Ditambah Huang Yiyun yang serakah dan suka bermain-main, gak mungkin dia bisa mengancamnya. Huang Yiyun, kamu datang tepat pada waktunya. Kakakmu tidak tersedia untuk tuan muda tertua, tapi kamu cukup cocok untuk menjadi selir tuan muda tertua. Senior keempat mengangkat tangannya dan melambaikan pedangnya saat dia berbicara dengan senyum jahat. Bermimpilah, Tang Teng.
Huang Yiyun berteriak dan menebas pedangnya dengan keras ke arah senior keempat, dan kedua pedang tajam itu bertabrakan seolah-olah palu telah menumbuk besi merek, mendesis begitu panas hingga percikan api beterbangan kemana-mana. Melihat Huang Yiyun di depannya, wajah senior keempat tiba-tiba berubah, dan wajah lamanya bergetar saat jejak rasa sakit muncul. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Meskipun tidak semenakutkan Su Tianmu, itu masih cukup untuk mengguncangnya. Huang Yiyun, tuan muda tertua pasti akan menyukaimu. Aku salah tadi, kamu memenuhi syarat untuk menjadi istri yang tepat dari tuan muda tertua. Senior keempat tersenyum muram, kekuatan Huang Yiyun membuatnya merasa takjub, terutama di usia yang begitu muda, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan lebih lemah dari kakaknya Huang Junru. Huang Yiyun meludah langsung ke arah senior keempat dan berguling untuk menyerang lagi. Serangan konstan yang dihadapi senior keempat, semakin dia bertarung semakin dia gembira di dalam hatinya. Tidak hanya dia bisa menghabisi Su Tianmu hari ini, dia juga bisa membawa seorang jenius yang cantik kembali ke tuan muda tertua. Kepala keluarga dan tuan muda tertua pasti akan menghadiahinya dengan berat, bahkan mungkin konsekuensi dari obat terlarang yang dia minum akan menemukan cara untuk membantunya menyingkirkannya. Benda tua, Huang Yiyun tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak cukup kuat dan tangannya paling banyak bisa mengulur waktu untuk Su Tianmu. Tetapi benda tua ini telah menghinanya beberapa kali dengan kata-katanya, dan dia akan membuat benda tua ini membayar bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya. Desir, melihat sebuah celah, dia segera mengambil kesempatan untuk menikam jantung senior keempat dengan keras, tetapi senior keempat begitu cepat bereaksi sehingga dia buru-buru menghindarinya. Melihat bahwa dia tidak dapat menghabisi senior keempat, Huang Yiyun segera membuat keputusan dan memutar tangannya untuk menebas paha senior keempat. Mendesis, tidak ada suara penetrasi, hanya suara api yang berkobar, disertai dengan asap hitam yang membumbung tinggi. Senior keempat mundur beberapa langkah karena kesakitan, dan ketika dia melihat ke bawah, luka bakar serius muncul di pahanya. Kutu kupret, rasa sakit dari luka bakar itu bahkan lebih hebat daripada tusukan pedang, jadi senior keempat menjadi sangat marah dan menebas pedangnya ke arah Huang Yiyun. Tanteng, dengan pedang marah senior keempat, Huang Yiyun tidak bisa menahan diri dan langsung terbelah, memuntahkan darah sepanjang jalan. Yiyun, Su Tianmu baru saja menyeka darah dari sudut mulutnya ketika dia melihat Huang Yiyun dikirim terbang untuk membantunya, amarahnya langsung naik ke langit. Benda tua, jika kamu berani melukai Yiyun, aku akan menghabisimu. Dia tidak bisa melindungi Junro, tapi dia masih tidak bisa melindungi Yiyun. Anda sendiri sedang sekarat dan Anda berani berbicara di luar giliran, jaga diri Anda terlebih dahulu. Kedua senior dan 6 diaken menoleh serempak untuk melihat Su Tianmu, wajah mereka penuh dengan tangan yang ganas. Senior keempat, di sisi lain, menyapu Su Tianmu dengan jijik dan menyerbu ke arah Huang Yiyun. Su Tianmu memiliki para senior dan diaken yang cukup untuk mengurusnya, dia hanya perlu menahan Huang Yiyun. Melihat senior keempat bergegas menuju Huang Yiyun, mata Su Tianmu sangat marah sehingga dia bahkan tidak melihat para senior dan diaken, dia hanya mengayunkan pedangnya. Keterampilan pedang mustahil, tanyakan pada dunia. Sebuah pedang terayun, sedikit aura putih muncul pada awalnya, seolah-olah itu adalah makhluk hidup pertama yang muncul dari awal kekacauan. Saat aura putih menjadi semakin banyak, kekuatan penghancur menyapu semuanya. Kedua senior dan 6 diaken di tengah-tengah benturan hanya melihat daun-daun yang jatuh di tanah berputar dan terbang seketika, perasaan hening mengalir langsung ke hati. Seolah-olah waktu melambat, desir, sebelum mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi, sosok Su Tianmu menghilang di depan mata mereka, dan ketika mereka melihat lebih dekat, yang bisa mereka lihat hanyalah bayangan imajiner. Teknik pertempuran macam apa ini? Hati ke-8 orang itu semuanya bergerak-gerak, jenis teknik pertempuran lain yang berbeda, dan kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan teknik pertempuran yang digunakan Su Tianmu sebelumnya. Mereka semua lupa untuk menyerang. Ketika mereka kembali ke akal sehat mereka dan melihat ke atas, mereka melihat cahaya putih yang menyilaukan, dan seolah-olah mereka melihat dunia runtuh dan semuanya binasa.
Senjata di tangan kedelapan orang itu hancur bersamaan saat cahaya putih menyapu mereka, tubuh mereka terhenti secara bersamaan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan semuanya menjadi sunyi. Tubuh Su Tianmu berkedip dan muncul di belakang mereka. Itu, apa sebenarnya teknik pertempuran itu? Gumaman terakhir keluar dari mulut 8 orang saat mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Sejumlah besar darah langsung menyembur keluar dari leher mereka saat mereka dengan cepat kehabisan nafas. Huang Yiyun, Su Tianmu akan segera mati, jangan melawan. Tuan bungsu saya adalah seorang jenius dari Istana Kehidupan Ganda sekarang. Mengikuti Tuan bungsu Anda dapat menikmati semua kemuliaan dan kekayaan. Senior keempat melihat Huang Yiyun terhuyung-huyung berdiri, masih ingin melawannya, dan berucap dengan senyum ganas. Mimpikan mimpi indahmu, hanya kutu kupret seperti Su Yilong yang layak untuk itu. Huang Yiyun meludah dengan jijik, menarik napas dalam-dalam dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan botol batu giok, berniat untuk pulih. Tapi senior keempat menjentikkan sebuah batu, menghancurkan botol pilnya. Kamu boleh keras kepala sekarang, tapi tidak butuh waktu lama bagimu untuk mengatakan ya. Senior keempat tersenyum garang, ketangguhan Huang Yiyun tidak ada artinya di matanya. Tidak peduli seberapa keras hati seseorang, dia memiliki segala macam cara kejam untuk membuat mereka berperilaku. Mendengar ini Huang Yiyun tiba-tiba teringat akan semua penyiksaan yang mungkin dialami Su Tianmu dan tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Tapi dia masih mengangkat pedangnya. Jika dia terintimidasi oleh ini, dia mungkin juga bunuh diri. Saat dia hendak menyerang, mata indah Huang Yiyun tiba-tiba menatap dengan tidak percaya ke belakang senior keempat, dan kemudian keterkejutan muncul di matanya. Melihat perubahan raut muka Huang Yiyun, senior keempat membeku sejenak, lalu mencibir dengan jijik. Boneka kecil, aku telah berjalan di lebih banyak jalan daripada kamu menyeberangi jembatan, dan kamu masih ingin menggunakan trik ini untuk menakut-nakuti aku. Jangan repot-repot, tidak bisakah kamu mendengar gerakannya hilang? Aku khawatir Su Tianmu sudah lama dihabisi oleh anak buahku sampai-sampai tidak ada mayat yang tersisa. Keyakinan yang kuat membuatnya tidak repot-repot berbalik. Huang Yiyun tertegun dan kemudian mencibir sedikit. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri itu berasal, tapi hal lama, kamu telah hidup sampai akhir. Senior keempat mencibir saat dia berjalan menuju Huang Yiyun, tiba-tiba jantungnya berdebar, krisis yang hebat menyebabkan keringat di bagian belakang lehernya hampir meledak. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia melihat Su Tianmu mengayunkan pedangnya ke arah kepalanya? Dia belum mati. Melihat Su Tianmu dengan tidak percaya, dia meraung kaget dan ngeri di dalam hatinya. Tapi dia segera tidak peduli, karena dia menyadari bahwa serangan Su Tianmu lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jika Anda ingin menghabisi saya yang sudah tua, Anda tidak memenuhi syarat. Dia meraung dan mengayunkan pedangnya ke atas, dia tidak percaya bahwa Su Tianmu masih bisa menentang langit hari ini. Pedangnya menebas langsung ke udara, dan tubuhnya langsung menjadi dingin. Su Tianmu mendarat dengan keras di sisi senior keempat, menginjak kawah besar langsung ke tanah. Benda tua, tuanmu akan segera menyusulmu. Dengan kalimat cuek, dia mengulurkan tangan dan dengan mudah mengambil pedang tajam dari tangan senior keempat. Senior keempat tidak lagi bergerak sedikit pun, mata bulatnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa mengerti mengapa, dalam sekejap mata, dia bahkan tidak bisa menyentuh Su Tianmu lagi. Saat berikutnya, garis merah muncul di kepalanya, menyebar sampai ke bawah. Kemudian darah menyembur keluar, dan senior keempat jatuh ke tanah menjadi dua. Melihat pemandangan berdarah ini, Huang Yiyun merasa tidak nyaman, dan setelah raut muka bingung di wajahnya, dia merasakan perutnya terbalik dan hampir muntah. Pedang yang bagus. Su Tianmu melirik pedang yang ada di tangannya, kualitasnya cukup untuk senjata fana kelas atas, jauh lebih baik daripada yang dimiliki Su Xiangchuan. Yiyun, bagaimana kabarmu? Segera, dia menyimpan pedang itu dan menatap Huang Yiyun dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Huang Yiyun tersenyum lemah, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia langsung jatuh ke tanah dengan lembut. Yiyun, Su Tianmu buru-buru naik untuk menjemput Huang Yiyun,
dan sensasi mendesis yang familiar muncul di wajahnya, dan tangannya segera bergetar. Sudah keluar jalur lagi, Yiyun, mengapa kamu menderita? Su Tianmu berbicara dengan sakit hati, barusan dia hanya menyeduh bentuk kedua dari Unable Sword Skill, dia tidak akan kalah sama sekali, tapi Huang Yiyun benar-benar keluar jalur lagi untuk membantunya. Aku tidak akan membiarkan diriku tidak melakukan apa-apa. Huang Yiyun tersenyum saat dia berbicara, dan jatuh koma setelah dia selesai berbicara. Nona, pada saat ini Xiao Huan bergegas dan langsung menangis dengan cemas saat melihat Huang Yiyun pingsan. Nona, ada apa denganmu? Nona, jangan menakut-nakuti saya. Tuan muda Su Tianmu, Anda harus menyelamatkan Nona, tolong Anda harus menyelamatkan Nona. Xiao Huan menatap Su Tianmu dengan mata penuh doa, barusan Su Tianmu telah menyelamatkan Nona sekali, kali ini pasti ada jalan. Kamu pergi dan urus mayat-mayat itu, jika tidak maka akan menarik banyak binatang iblis, aku akan memikirkan caranya. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam, menggendong Huang Yiyun dan menuju ke mata air roh es. Xiao Huan buru-buru mengangguk, melihat Su Tianmu yang menggendong Huang Yiyun berjalan ke mata air roh es dengan sedikit lega, menoleh untuk melihat ke medan perang, melihat mayat yang satu itu, dan yang bukan mayat utuh, wajahnya langsung memutih. Menelan dengan ngeri dan ketakutan, dan sedikit mual di perutnya, tapi dia hanya bisa memberanikan diri di masa lalu, dia tahu apa konsekuensinya setelah dia mengundang binatang iblis itu. Di mata air roh es, Su Tianmu mengulangi trik yang sama, menyerap sejumlah besar ki dingin ke telapak tangannya, dan segera membeku menggigil. Setelah meninju ki dingin ke cakra jantung Huang Yiyun, tidak hanya tidak memiliki efek sedikit pun, itu bahkan terburu-buru oleh panas yang menyengat dan meletus dari tangannya. Si kecil ini, gongfu macam apa yang dia kembangkan? Gak mungkin metode gong normal dapat mengubah seseorang menjadi periuk lebur, tetapi dia tidak peduli tentang itu sekarang dan meningkatkan usahanya untuk menyerap ki dingin. Semakin banyak ki dingin yang dia miliki, semakin dia bisa menekan kekuatan terik di tubuh Huang Yiyun. Setelah menyerap sejumlah besar ki dingin, tubuh Su Tianmu sudah tertutup es, dan bahkan gerakan mengangkat tangannya menjadi kaku. Ki dingin dengan kejam ditinju ke pembuluh darah jantung Huang Yiyun, dan kali ini ada efeknya, wajah Huang Yiyun membaik. Su Tianmu menghela nafas lega dan sekali lagi dengan panik menyedot ki dingin, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, wajah Huang Yiyun menjadi semerah besi bermerek sekali lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Tianmu langsung panik, tidak peduli untuk terus mengekstraksi ki dingin, dia segera meninju ki dingin yang diekstraksi ke cakra jantung Huang Yiyun, tetapi tidak berhasil. Oh tidak, apa yang akan terjadi sekarang? Dengan suhu setinggi itu, jika terus berlanjut, urat jantung Huang Yiyun pasti akan hancur, dan tidak akan ada cara untuk kembali ke surga. Senior, dia terus memanggil Kaisar Dewa Gila, hanya Kaisar Dewa Gila yang bisa melakukan sesuatu sekarang, sementara tangannya tidak berhenti, terus dengan panik mengekstrak ki dingin untuk melestarikan pembuluh darah jantung Huang Yiyun sebelum Kaisar Dewa Gila dapat membalas. Senior, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang ingin Anda lakukan. Sekali lagi, hawa dingin ditinju ke tubuh Huang Yiyun, yang hanya memiliki sedikit efek, dengan mengertakkan gigi, dia hanya membawa Huang Yiyun untuk menyelam, hanya berharap hawa dingin di bawahnya akan sedikit lebih berat dan mampu menekan api di tubuh Huang Yiyun. Saat dia terus menyelam ke bawah, Su Tianmu perlahan-lahan menjadi khawatir. Mata air roh es sebenarnya sedalam ini. Itu sudah menyelam melewati 10 kaki, yaitu 30 meter, dan yang mengejutkan, bagian bawahnya masih hilang. Pada saat yang sama, orang juga bisa merasakan hawa dingin yang semakin kental. Penyelaman berlanjut hingga berada 100 kaki di bawah, di mana saat itu gak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Itu semua es. Su Tianmu menggigil kedinginan, jika dia tidak mengandalkan pertempuran itu yang telah memadatkan 8 tetes cairan Yuan dan semakin meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan bisa mendukungnya sedalam itu. Konsumsi Yuan Qi ketika dia sampai di sini juga menakutkan, dan pada saat yang sama, dia masih harus mempertahankan pengoperasian teknik nafas penyu. Jika dia turun di alam istana takdir yang normal, dia akan membeku sampai mati atau mati lemas.
Gak mungkin untuk turun, kamu harus bisa menekannya saat kamu sampai di sini, kan? Su Tianmu menatap Huang Yiyun, hanya untuk melihat bahwa wajahnya akhirnya tidak terlalu panas dan menghela nafas lega. Harus cepat sebelum kita bisa melakukan itu. Dia bisa tinggal di sini cukup lama, tapi tidak dengan Huang Yiyun, yang tidak bisa menjalankan teknik pernapasan penyu dalam keadaan pingsan, bahkan jika dia melakukan pernapasan buatan untuk buang angin. Dia menjalankan kekuatannya dan mulai dengan panik mengekstrak ki dingin, terus-menerus meninju ke pembuluh darah jantung Huang Yiyun. Masih tidak berhasil, semua meridian telah melepuh parah. Raut muka Su Tianmu menjadi buruk, ketika dia tiba di sini, ki dingin sudah lebih dari cukup. Situasi Huang Yiyun membaik tetapi itu hanya situasi yang dangkal, ki api di dalam tubuhnya masih membakar meridiannya seperti orang gila. Senior, hatinya terus memanggil Kaisar Dewa Gila, sementara dia sendiri terus memikirkan cara. Hah, sepertinya ada sesuatu di bawah es. Tiba-tiba tatapannya tertuju, sepertinya ada cahaya berwarna anggrek hantu di bawah es. Meskipun samar, pasti ada sesuatu di sana di bawah sana. Ragu-ragu sejenak, ia mengayunkan tinjunya ke arah es dan menyerang. Mungkin apa yang ada di bawah sana adalah harapan. Gur, kepalan tangan menghantam es, dan lepuhannya terus menyembur ke atas tanpa jejak es. Di bawah tekanan air yang kuat dan resistensi, bahkan jika itu hanya permukaan es biasa, alam istana takdir tidak akan pernah bisa membukanya. Bang, tapi bagaimana mungkin Su Tianmu mau menyerah dan terus meledakkan permukaan es? Melihat tidak ada efek sama sekali, dia hanya mencabut pedang tajamnya untuk menyerang. Keterampilan pedang mustahil, pelanggaran. Ding! Es akhirnya menunjukkan tanda-tanda, tapi itu tidak cukup. Keterampilan pedang yang mustahil, tanyakan pada dunia. Boom! Kekuatan skill pertempuran peringkat surgawi begitu tak terkalahkan sehingga sebuah lubang kecil diledakkan langsung ke permukaan es yang tak bisa dipecahkan. Su Tianmu senang melihat itu, semuanya sulit pada awalnya, jauh lebih mudah setelah ada lubang yang menganga. Boom! Kemudian dengan serangan pedang lainnya, seluruh permukaan es bergetar, permukaan es yang bahkan alam Defloweret hampir tidak dapat membantu secara mengejutkan dipukul olehnya dan lubang berlubang tercipta, gelembung air terus menyembur ke atas. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang kuat keluar, langsung menyedot Su Tianmu dan mereka berdua di bawah es. Sebenarnya tidak ada air di bawah es. Ketika mereka sampai di bawah es, itu adalah terjun bebas. Dan ketika mereka mendarat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa takjub karena mereka juga mencium udara bebas. Saat menengadah ke atas es, selain ada air yang masuk, ternyata es itu sudah membeku lagi dan lubangnya langsung tertutup rapat. Sungguh menakjubkan. Dia menghela nafas dalam hatinya, tetapi sekarang dia tidak bisa memikirkan hal itu dan mengalihkan pandangannya untuk melihat sekeliling. Hanya untuk melihat bahwa di bawah permukaan es sebenarnya ada dunia kecilnya sendiri, dengan semua jenis tanaman berwarna biru es yang tumbuh di sekitarnya, seolah-olah itu semua adalah tanaman obat. Su Tianmu belum mempelajari jamu dan pil, jadi dia hanya bisa mengenali 1 atau 2 tanaman saja, tapi itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Rumput roh es, bunga tanpa anggrek. Kedua tanaman ini saja yang dia kenali bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi di luar. Keduanya adalah ramuan yang sangat baik untuk memadamkan meridian. Sambil berjalan mendekat, dia akhirnya menemukan dari mana asal cahaya berwarna anggrek yang halus itu. Di depannya terdapat beberapa kristal prismatik panjang setebal lengan, menyebar dari suatu masa ke segala arah dan memancarkan hembusan udara dingin. Esensi roh es. Nafas Su Tianmu tersengal, esensi roh es yang dia ingat muncul sekali di kota Anxing, hanya seukuran telapak tangan yang dijual dengan harga setinggi langit, dan di sini ada begitu banyak. Jika esensi roh es dalam jumlah besar seperti itu dijual, itu pasti akan bernilai 3 tahun dari seluruh panen keluarga Su. Yiyun diselamatkan, tapi ini bukan waktunya untuk berpikir tentang menjadi kaya, menyelamatkan orang itu penting, segera bergegas ke esensi roh es, ki dingin yang kuat secara langsung menyebabkan tubuhnya membeku, langsung mengubahnya menjadi manusia es. Ki dingin yang begitu kuat pasti bisa melindungi cakra jantung Yiyun. Menghancurkan es di tubuhnya dan menempatkan Yiyun Huang di depan roh-roh es, ki dingin langsung membekukan seluruh tubuh Yiyun Huang.
Kemudian Sutianmu menjalankan Yuan Qi-nya dan mengekstraksi Qi dingin untuk terus-menerus meninju tubuh Huang Yiyun. Cakra jantung terlindungi. Akhirnya, nyawa Huang Yiyun berhasil diselamatkan, tetapi masalah lain segera menyusul. Jika prana api di tubuh Yiyun tidak dihilangkan, begitu tidak ada prana dingin yang menekannya, ia akan mengalir ke pembuluh darah jantung lagi dan semua meridian akan terbakar. Sutianmu mengertakkan gigi, hanya ada satu pilihan sekarang, dan itu adalah mengeluarkan hawa api dari tubuh Huang Yiyun. Dengan kedua tangannya, tangan kanannya mengeluarkan hawa dingin, sementara tangan kirinya mengeluarkan hawa api dari tubuh Huang Yiyun. Dingin yang ekstrim di satu sisi dan panas yang menyengat di sisi lain, dua kekuatan yang berdebar di tubuhnya, sensasi es dan api menyiksanya. Aku bahkan selamat dari rasa sakit karena dantianku robek, apa gunanya rasa sakit ini? Sutianmu menundukkan kepalanya dan meraung, melampiaskan rasa sakit di tubuhnya dengan berisik. Kenapa ada setetes tambahan cairan Yuan? Ini sangat cepat. Di tengah rasa sakitnya, Sutianmu tiba-tiba menyadari bahwa ada setetes cairan Yuan ekstra di pembuluh darah pedangnya tanpa bisa dijelaskan. Setetes lagi telah terbentuk, betapa cepatnya. Dalam sekejap mata, setetes kedua cairan Yuan telah terbentuk. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada mandi darah. Untuk menyelamatkan seseorang, malah menjadi kesempatan baginya. Ini akan menerobos. Saat dia terkejut dan kagum, tetes ke-20 cairan Yuan telah selesai mengembun. Bahkan tanpa mengerahkan banyak usaha, tingkat kultivasinya telah menembus tingkat ketiga alam istana takdir. Kecepatan secepat itu tidak terpikirkan sebelumnya. Qi dingin terus-menerus menyiksa meridian saya dan Qi api terus-menerus berdebar. Dua kekuatan ekstrim berdampak seolah-olah mereka bertarung sepanjang waktu. Setelah menemukan alasan mengapa cairan Yuan mengembun dengan kecepatan yang begitu cepat, Sutianmu memandang Huang Yiyun yang wajahnya mulai berangsur-angsur menjadi lebih baik, dan matanya bersinar sejenak. Yiyun, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Tanpa Huang Yiyun, dia benar-benar tidak akan turun dengan ceroboh. Tanpa bentrokan api dan dingin Huang Yiyun, efek ini tidak akan pernah bisa dicapai, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah bintang keberuntungannya. Penyiksaan es dan api menjadi kesenangan bagi Sutianmu, selama dia bisa melipat gandakan kekuatannya, rasa sakit apapun hanyalah kesenangan. 30 tetes cairan Yuan sekarang. Aku akan menerobos lagi. Dalam setengah hari terakhir, 10 tetes cairan Yuan lainnya telah terkondensasi, dan lonjakan Qi langsung menyebarkan semua Qi dingin di sekitar mereka. Tingkat keempat dari alam istana takdir. Menyakitkan, menerobos dua alam berturut-turut, Sutianmu basah kuyup dalam kesenangan, bahkan ketika dia telah menerobos istana takdir peringkat ke-7 sebelumnya, dia tidak pernah menerobos dengan kesenangan seperti itu. Ini bukan hanya transendensi yang cepat, mengetahui bahwa urat pedang berukuran 6 kali lipat dari istana takdir kelas 7 sebelumnya. Terobosan yang sama melalui alam membutuhkan lebih dari 6 kali lipat jumlah Yuan Qi seperti sebelumnya. Dikombinasikan dengan kesulitan kondensasi cairan Yuan, menerobos alam sekarang lebih dari 10 kali lebih sulit dari sebelumnya. Namun pada tingkat kesulitan ini, secara mengejutkan mungkin untuk menerobos alam secara berurutan, bukankah itu mungkin? Demikian juga, fondasinya sekarang lebih dari 10 kali lebih kokoh dari sebelumnya, jadi menerobos lebih cepat tidak membuat Anda takut memiliki fondasi yang tidak stabil. Situasi Yiyun telah berubah menjadi lebih baik. Sekarang dia tidak bisa lagi mengekstrak Qi api dari tubuh Huang Yiyun. Sutianmu dengan penuh kasih menghentikan ekstraksi. Jika ini terus berlanjut Huang Yiyun akan dibekukan sampai mati sebelum dia dihabisi dengan berjalan ke iblis api. Huang Yiyun belum bangun, tetapi situasinya telah stabil, menjemputnya dan membawanya jauh, dan kemudian terus duduk di depan esensi roh es untuk berkultivasi. Bahkan jika tidak ada api, udara dingin yang sangat dingin dapat mempercepat kultivasi. Segera didaftarkan di rumah bela diri, secara alami tidak dapat melewatkan kondisi yang murah hati ini. Nak, apa yang kamu sebut tahta ini terburu-buru? Tidakkah kamu tahu bahwa tahta ini perlu mengeluarkan banyak tenaga setiap kali aku bangun? Suara malas Kaisar Abadi Gila tiba-tiba terdengar. Sutianmu mendengar langsung tidak bisa berucap kata, sekarang Anda tidak perlu bangun. Hah, kamu nak, berkembang. Ini tiba-tiba mengubah dua alam.
Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Kaisar Dewa Gila berseru. Sudut mulut Sutianmu tidak bisa membantu tetapi terangkat. Tidak banyak hal yang bisa mengejutkan Kaisar Dewa Gila. Dia memberitahu Kaisar Dewa Gila tentang prosesnya dan bertanya apakah dia bisa mengetahui jenis teknik apa yang sedang dipraktikkan Huang Yiyun dan apakah ada cara untuk secara efektif mengurangi kemungkinan kerasukan di masa depan. Jadi begitulah, Nak, kamu cukup beruntung bahwa hal yang baik telah terjadi padamu. Kaisar Dewa Gila menghela nafas, di tempat neraka semacam ini, sungguh beruntung bisa menemukan kesempatan yang baik. Apa kau pikir aku maha tahu? Ini tidak seperti aku bisa pergi dan memeriksanya secara langsung dan tidak tahu. Kemudian Kaisar Abadi Orang Gila berbicara dengan cara yang tidak menyenangkan, dan dengan nada suara ini Sutianmu dapat memikirkan dia memutar matanya saat ini. Kalau begitu kamu selalu bisa mengetahui sesuatu, kan? Senior, kamu dulu bisa menghabisi bahkan Kaisar Abadi. Di matamu Kaisar Abadi bukanlah apa-apa, poin ini bukan masalah yang berbulu bagimu. Ho, kamu anak nakal sekarang mencium pantat. Kaisar Abadi yang gila mencibir dengan jijik. Sutianmu mengerutkan bibirnya. Pantat kuda ini hanya bertanya apakah Anda menerimanya, bukan? Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, maka aku akan dengan enggan meluangkan waktu untuk memikirkannya. Mendengarkan kata-kata Kaisar Abadi yang gila, Sutianmu mengerutkan kening. Lihat, bahkan karakter yang bisa menghabisi Kaisar Abadi masih tidak bisa dikecualikan. Yah, boneka gadis itu seharusnya mengembangkan semacam teknik berbasis api yang sangat ingin menyelesaikan sesuatu. Aku tidak yakin yang mana tepatnya, tapi tahta ini yakin bahwa teknik berbasis api yang dia kembangkan pasti lebih unggul, mampu memaksimalkan kecepatan kultivasinya dan mampu membuat kekuatannya melambung tinggi. Petik 2. Sutianmu mengangguk, dia telah melihat bagaimana Huang Yiyun melukai senior keempat dengan satu pedang, itu memang sangat kuat. Tapi tanpa menahan diri, kamu hanya akan bermain dengan api. Nak, kamu bisa menyelamatkannya untuk sementara waktu, tapi kamu tidak bisa menyelamatkannya seumur hidup. Gak mungkin baginya untuk mengubah Gong Fu-nya sekarang. Yang paling penting sekarang adalah menemukannya teknik hati es. Tidak hanya dia tidak akan takut akan hidupnya saat mereka saling melengkapi, dia juga bisa naik ke level berikutnya. Senior, ajari aku teknik hati es. Mata Sutianmu berbinar dan dia buru-buru bertanya. Kamu berpikir cantik? Aku hanya memiliki sedikit kekuatan jiwa yang tersisa sekarang. Kamu ingin aku menghilang begitu saja? Kaisar Gila Abadi segera dimarahi dalam suasana hati yang tidak baik. Sudut mulut Sutianmu menarik. Hanya teknik hati, apakah seserius itu? Tapi memikirkannya, Kaisar Abadi Orang Gila hanyalah segumpal jiwa. Apakah dia bisa memikirkannya atau tidak adalah cerita lain. Bahkan jika dia bisa memikirkannya, itu akan membutuhkan banyak kekuatan jiwa. Jika tidak, bagaimana mungkin Kaisar Abadi Orang Gila tertidur lelap setelah memberinya catatan pembuka kekacauan? Nah, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri dalam hal ini. Apakah ada banyak tanaman roh dingin di lingkunganmu saat ini? Rebus semua tanaman roh itu menjadi cairan obat dan biarkan dia meminumnya tepat waktu. Juga, rebus mereka menjadi cairan obat yang bisa kamu minum sendiri. Itu bisa sangat meningkatkan kecepatan kultivasimu. Sutianmu mengangguk saat Kaisar Abadi Gila melanjutkan, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Kamu harus membuka pembuluh darah gelap kedua secepat mungkin. Ada jin es di tingkat pertama menara terapung. Setelah kamu melahap jiwanya, kamu akan bisa mendapatkan teknik jantung es. Jin es. Tatapan Sutianmu tegas. Ini bukan hanya untuk Huang Yiyun, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ada juga jin api di tingkat pertama. Jika Anda melahap semuanya, dengan es dan api bercampur, kekuatan Anda akan bisa meningkat pesat. Nada suara Kaisar Abadi Gila tiba-tiba menjadi serius. Begitu dia menggabungkan kekuatan dari dua bangsawan surgawi, itu akan menjadi saat ketika kekuatan Sutianmu akan meledak. Kekuatan es dan api. Jantung Sutianmu berdebar setelah mendengar ini. Kekuatan bentrokan es dan api sudah dirasakan olehnya hari ini. Itu adalah peningkatan yang menakutkan baik dalam kultivasi maupun kekuatan. Aku tidak bisa bertahan lagi. Mulai sekarang kamu ingat untuk menemukan lebih banyak ramuan atau pil pemulih jiwa. Jika tidak, kamu benar-benar tidak akan bisa membangunkanku lain kali.
Suara Kaisar Abadi Gila tiba-tiba menjadi sangat lelah, dan dia terdiam setelah menyelesaikan kalimatnya. Ramuan dan pil jiwa, kilatan tekad melintas di mata Su Tianmu, terukir dalam-dalam di hatinya. Dia terus berkultivasi di depan esensi roh es dan menunggu Huang Yiyun terbangun. 1 hari berlalu. Huang Yiyun terbangun di tengah batuk kering, batuk yang menarik langsung ke organ dalamnya dan menyebabkan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Aku tidak mati. Membuka matanya dengan susah payah, dia kemudian melihat ada anggrek hantu di depannya, dan kebingungan muncul di matanya. Di mana ini, Yiyun? Bagaimana perasaanmu sekarang? Suara Su Tianmu terdengar di samping telinganya, dan Huang Yiyun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Su Tianmu berjalan ke arahnya, menatapnya dengan prihatin. Melihat Su Tianmu, raut muka Huang Yiyun tiba-tiba menjadi rumit. Dia tahu bahwa dia sekali lagi telah diselamatkan oleh Su Tianmu. Terima kasih. Dengan susah payah, dia duduk dan mengucapkan sepatah kata terima kasih, tidak tahu harus berucap apa selain terima kasih. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dengan tidak peduli, menggendong Huang Yiyun dan menyuruhnya duduk dengan benar, menoleh untuk melihat tanaman yang ada di mana-mana. Teknik yang kamu kembangkan terlalu radikal, jika kamu terus seperti ini, kamu hanya akan bermain api. Huang Yiyun terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah kebenaran, tapi dia tidak punya pilihan. Tapi jangan khawatir, saya telah menemukan solusinya. Kemudian Su Tianmu berbicara, dan Huang Yiyun menatapnya dengan mata tidak percaya. Kamu, apa yang kamu katakan? Huang Yiyun terkejut, ketika gurunya memberinya metode Gong, dia telah berulang kali menginstruksikan bahwa dia harus maju secara bertahap, jika tidak, dia akan bermain api, begitu dia menjadi gila, dia tidak akan bisa menyelamatkan siapapun, paling banter dia bisa memperbarui hidupnya. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, bahkan tuannya pun belum tentu memiliki solusi yang baik, apalagi Su Tianmu yang masih berada di alam istana takdir. Tapi Su Tianmu tidak hanya menyelamatkannya 2 kali, dia juga tahu bagaimana menyelesaikan masalah Gongfu-nya, yang benar-benar tidak bisa dipercaya olehnya. Pertemuan aneh macam apa yang dia dapatkan? Menelan dengan keras, sejak dia bertemu Su Tianmu, semuanya bertindak sangat luar biasa. Ini pasti mendapatkan kesempatan yang tak terbayangkan, jika tidak, gak mungkin untuk melakukannya. Hatinya tidak bisa tidak membandingkan, dia dengan keras menyadari bahwa kesempatan kecilnya bahkan tidak sebanding dibandingkan dengan Su Tianmu. Lihat ramuan itu semua adalah ramuan dingin, cukup rebus ramuan itu menjadi cairan obat dan minumlah tepat waktu untuk menekan api di tubuhmu. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah Anda sepenuhnya, Anda akan membutuhkan teknik es untuk melakukannya, tetapi saya akan memikirkan cara untuk melakukannya nanti. Setelah mendengar kata-kata Su Tianmu, Huang Yiyun menganggukkan kepalanya dengan linglung, dia belum bisa melambat. Aku hanya membawa 5 botol cairan obat kali ini, jadi aku hanya bisa mengisi 5 botol, mudah-mudahan bisa bertahan untuk sementara waktu. Setelah Su Tianmu selesai berbicara, dia mengeluarkan 5 botol obat, dia tidak berpikir sebanyak itu pada saat itu, jadi dia hanya menurunkan sebanyak ini. Tidak bisakah kita naik dan turun lagi? Huang Yiyun bertanya dengan bingung saat dia melambat, sehingga mereka bisa membawa lebih banyak cairan obat dingin ke atas sana. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat esensi roh es, yang sekarang telah menyusut langsung setengah ukurannya, jadi itu benar-benar tidak bisa turun jika mereka naik. Lapisan es didukung oleh esensi roh es itu, sekarang esensi roh es sudah lebih dari setengah habis, begitu kita keluar air akan segera membanjiri tempat ini, maka kita tidak akan bisa membawa apapun. Dan kami tidak membawa kotak giok, ramuannya tidak bisa diawetkan, jadi kami hanya bisa bergegas dan menyelesaikan semuanya selagi bisa. Huang Yiyun mengangguk, jadi memang begitu. Benar? Kita akan berada di sini cukup lama, bagaimana dengan Xiao Huan? Dia pasti putus asa. Su Tianmu tiba-tiba mengerutkan kening, mereka akan berada di sini selama beberapa hari lagi, akan terlalu boros untuk pergi tanpa menggunakan semua ramuan ini, Xiao Huan pasti akan cemas setelah selama itu. Saya punya cara untuk memberi tahu Xiao Huan.
Su Tianmu segera mengangkat alisnya dan melirik ke arah es. Bagaimana dia bisa memberitahukan hal ini tanpa pergi ke sana? Liontin setengah giok ini sama dengan separuh lainnya. Separuh lainnya ada di Xiao Huan. Selama aku memasukkan Yuan Qi ke dalam Liontin, Xiao Huan akan bisa tahu bahwa aku baik-baik saja. Huang Yiyun mengangkat tangannya dan mengambil setengah bagian Liontin giok di dadanya, tersenyum sambil berbicara. Su Tianmu melihat setengah bagian Liontin giok dengan kilatan keheranan di matanya. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan memiliki efek seperti ini. Bagus, kalau begitu kamu beritahu Xiao Huan, aku akan pergi dan merebus cairan obatnya. Juga, habiskan semua cairan obat ini dan kosongkan botolnya. Huang Yiyun menganggukkan kepalanya dan melihat sosok Su Tianmu saat dia berbalik untuk sibuk. Sudut amplitudo mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Di mata air roh es, Xiao Huan selesai menangani mayat-mayat itu, berlumuran banyak darah, berjongkok di tepi air untuk mencuci noda darah di pakaiannya, menunggu lebih dari 1 hari tetapi masih belum melihat sedikit pun gerakan di bawah air, sudah cemas. Nona pada akhirnya bagaimana? Apakah Tuan Muda Su Tianmu sudah menyembuhkan Nona? Nona, kamu pasti baik-baik saja kamu akan baik-baik saja. Saat hatinya terus berdoa, Liontin giok di dadanya tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Xiao Huan menunduk dan mengambil Liontin giok untuk melihatnya, dan matanya tiba-tiba bersinar karena terkejut. Nona baik-baik saja, bagus, Nona baik-baik saja. Di bawah permukaan es, Su Tianmu memetik beberapa jenis tanaman obat, dan karena api tidak dapat dibuat di sini, dia harus mengekstrak cairan obat dengan cara menumbuk yang paling primitif. Huang Yiyun meminum sebotol cairan obat restoratif dan wajahnya membaik. Tetapi dia masih tidak bisa bergerak, melihat sosok Su Tianmu yang selalu sibuk dan terlihat sedikit linglung. Huang Yiyun tidak dapat meminum cairan obat dingin sebelum cederanya sembuh, jadi cairan obat yang diekstraksi pada dasarnya digunakan oleh Su Tianmu sendiri. Waktu berlalu 7 hari telah berlalu, dan hanya ada 1 hari tersisa sebelum pendaftaran rumah seni bela diri. Su Tianmu menarik diri dari kultivasinya, menghembuskan nafas panjang udara dingin, dan es jatuh ke sekujur tubuhnya dengan sengatan Qi. Alam istana takdir tingkat 6 sekarang. Perlahan-lahan berdiri, tubuh lurusnya seperti pedang dewa yang keluar dari sarungnya, tak terhentikan. Dalam 7 hari ini, dia tidak hanya telah menembus 2 alam, dia bahkan telah memahami keterampilan pedang mustahil ke bentuk ketiganya, hanya selangkah lagi untuk menggunakannya. Bentuk ketiga dari keterampilan pedang mustahil, kembali ke Bapa. Aura pengembalian sangat sederhana, 10.000 pedang kembali menjadi 1. Kekuatan bentuk ketiga dari keterampilan pedang mustahil secara langsung sebanding dengan keterampilan pertempuran kelas menengah tingkat surgawi, benar-benar tak terkalahkan. Aku sudah mulai benar-benar menyentuh niat pedang, sekarang yang hilang hanyalah pertarungan. Bergumam di dalam hatinya, berkultivasi di sini tentu saja menyakitkan, tapi misteri pedang itu adalah untuk bertarung, untuk menghabisi. Anda tidak akan pernah bisa memolah seluk-beluk pedang di balik pintu tertutup. Segera setelah saya memahami niat pedang, saya dapat menggunakan bentuk ketiga kembali, dan bahkan jika saya tidak membuat terobosan apapun dalam kultivasi saya dapat menghabisi siapapun di bawah alam bunga saat itu. Merasakan aura Su Tianmu yang sangat kuat, Huang Yiyun juga berhenti dari kultivasinya. Dia hampir pulih dari lukanya 3 hari yang lalu, dan setelah menggunakan cairan obat dingin untuk menekan ki apinya, kultivasinya berjalan dengan lancar. Melihat Su Tianmu, yang tegak seperti pedang, tatapannya sedikit tegak dan menolak untuk menjauh. Yiyun, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Su Tianmu menyapu sekilas, esensi roh es dan tanaman roh dingin hampir habis oleh mereka, sudah waktunya untuk pergi. Huang Yiyun membeku sejenak dan perlahan berdiri dengan agak enggan, apakah sudah waktunya untuk pergi? Sangat sulit untuk melepaskannya. Besok adalah hari pendaftaran rumah bela diri, kan? Saya ingin berpartisipasi juga. Huang Yiyun perlahan berbicara, tatapannya menjadi tegas, dia harus pergi ke rumah bela diri dan menemukan saudara perempuannya. Su Tianmu tersenyum dan mengangguk, melihat lapisan es yang jauh lebih tipis di atas, matanya sedikit menyipit, sekarang dia bisa menembus lapisan es tanpa menggunakan pedangnya.
Bolehkah aku memanggilmu saudara? Saat dia hendak bergerak, tiba-tiba suara Huang Yiyun terdengar, agak takut-takut dan khawatir. Su Tianmu menoleh dan menatapnya dengan cemas. Huang Yiyun berbicara dengan sedikit terburu-buru. Kakak perempuanku belum menikah denganmu, jadi jika kamu mengizinkan aku memanggilmu kakak ipar, itu tidak boleh. Kamu tidak bisa memanfaatkanku. Jadi aku hanya bisa memanggilmu kakak. Su Tianmu tertawa cemas. Apakah Anda perlu menjelaskannya seperti itu? Tidak apa-apa, bersiaplah, arusnya akan menghantam dengan sangat keras nanti. Melihat Su Tianmu mengangguk, wajah Huang Yiyun memunculkan senyum cerah, lalu dengan cepat menyatu, mencengkeram 5 botol obat di tangannya dan menatap es dengan sungguh-sungguh. Kaki Su Tianmu ditekuk dan dia bergegas menuju es seolah-olah dia adalah bola meriam di bumi. Setelah ledakan, mata air roh es di atas mengalir ke bawah. Tekanan dari seluruh mata air es yang turun benar-benar menakutkan, mengandalkan perlindungan apapun hampir tidak efektif, cara terbaik adalah dengan menyerang. Ikuti aku, keterampilan pedang mustahil, tanyakan pada dunia. Su Tianmu berteriak dengan keras dan mengayunkan pedangnya langsung ke arah mata air yang berdebar, dengan Huang Yiyun mengikuti di belakangnya. Wow, pedang tajam menembus tirai air dan melesat ke atas. Xiao Huan telah menunggu di atas sana selama hampir 9 hari dan telah lama merasa cemas. Dia telah turun ke mata air roh es lebih dari sekali, tetapi dia tidak sekuat itu dan setiap kali dia naik sebelum dia setengah jalan ke bawah, turun lagi hanya akan menyebabkan kematian karena kedinginan atau mati lemas. Saat dia hendak menyelam lagi, percikan air tiba-tiba menghantam wajahnya dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menyeka noda air dari wajahnya sebelum dia melihat 2 sosok bergegas keluar dari mata air roh es dan mendarat di depannya satu demi satu. Tuan muda Su Tianmu, Nona, melihat 2 sosok yang tidak asing lagi, Xiao Huan berseru, sebelum bergegas menuju Huang Yiyun dan saling berpelukan dengan air mata kegembiraan. Nona, senang sekali kamu baik-baik saja, aku sangat khawatir. Melihat Xiao Huan yang menangis dalam pelukannya, Huang Yiyun tanpa daya melirik Su Tianmu, lalu menenangkan Xiao Huan, yang telah tumbuh bersamanya. Keduanya memiliki perasaan yang dalam satu sama lain dan seumuran dengannya, dan tidak memiliki banyak kemampuan untuk menanggung. Baiklah, aku baik-baik saja sekarang, bukan? Meyakinkan Xiao Huan, setelah sekian hari, dia mengerti betul apa yang membuat Xiao Huan cemas. Huan kecil perlahan-lahan menstabilkan emosinya, menyeka air matanya dan menatap Su Tianmu, berlutut tepat di depannya dan bersujud. Tuan muda Su Tianmu, terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa Nona berkali-kali. Kebaikan yang luar biasa, Huan kecil tidak akan pernah melupakannya. Bangunlah, Yiyun adalah adikku, sudah sewajarnya aku menyelamatkannya. Su Tianmu buru-buru membantu Xiao Huan berdiri, dengan senyum ramah di wajahnya, bahkan seorang pelayan begitu tulus. Ayah dan anak Su Mucheng bukanlah tandingannya, bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Xiao Huan. Tuan muda Su Tianmu, saya juga ingin meminta maaf kepada Anda, sebelum kami mendengarkan rumor dan membayangkan Anda menjadi orang seperti itu. Xiao Huan bangkit dan berucap dengan wajah penuh permintaan maaf. Itu semua sudah berlalu. Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Huang Yiyun dan Xiao Huan benar-benar dibenarkan untuk marah ketika mereka mendengar kata-kata yang memfitnahnya. Dia secara alami tidak akan terlalu memusingkan hal itu. Saudaraku, Huang Yiyun tiba-tiba teringat bahwa dia sudah lama tidak meminta maaf dan juga keluar untuk meminta maaf. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dihentikan oleh Su Tianmu yang mengangkat tangannya. Yiyun, 5 botol cairan obat yang tersisa bisa bertahan sampai 3 bulan kemudian. Selama itu kamu harus ingat untuk bertindak sesuai kemampuanmu dan jangan pernah bertindak sembrono lagi. Huang Yiyun mengangguk patuh. Kalau begitu, ayo kita pergi. Melihat mata murni Su Tianmu dan punggungnya yang teguh, jejak kehilangan muncul di mata Huang Yiyun dan dia mengikutinya dengan senyum enggan. Kakak, kita harus bertemu dengan klan terlebih dahulu, kita pergi dulu. Setelah berhasil mencapai tepi luar pegunungan, Huang Yiyun harus berpisah dengan Su Tianmu. Meskipun fajar telah menyingsing, ayahnya pasti cemas setelah pergi sekian lama, dia harus kembali secepatnya. Berhati-hatilah sepanjang jalan. Su Tianmu mengangguk dan melambaikan tangan. Huang Yiyun tampak sedikit tidak sadar menegang, lalu tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Su Tianmu. Nona,
Tunggu aku. Setelah meninggalkan pegunungan binatang iblis, Huang Yiyun berakselerasi sepanjang jalan, dengan Xiao Huan terengah-engah mengejarnya dan berteriak dengan mata penuh ketidakberdayaan. Huang Yiyun melihat ke depan dengan hati yang kacau, dan ketika dia mendengar suara Xiao Huan, dia menyadari bahwa dia telah meninggalkannya jauh di belakang. Nona, kenapa kamu terburu-buru? Ini bahkan belum fajar. Xiao Huan sudah terengah-engah seperti lembu ketika dia menyusulnya, dan ketika dia mendongak dan melihat Huang Yiyun menatap diam-diam ke pegunungan binatang buas, raut mukanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Nona, kemana saja kau dan tuan muda Sutianmu selama ini? Kenapa aku bahkan tidak bisa menemukan kalian? Kami berada di dasar danau. Huang Yiyun kembali dengan linglung, tidak menjelaskan terlalu banyak. Dasar danau. Xiao Huan tertegun, dasar danau bisa bertahan begitu lama. Kemudian menyadari bahwa ini bukan intinya, sedikit kelicikan muncul di matanya saat dia bertanya, Nona, jadi Anda telah tinggal bersama tuan muda Sutianmu selama ini? Tidak ada yang terjadi di antara kalian. Huang Yiyun menoleh untuk melihat Xiao Huan, melihat matanya yang ceria, wajahnya yang cantik memerah, dan kemudian langsung mengetuk kepalanya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu ingin sesuatu terjadi pada kita. Ketika dia menikah dengan saudara perempuanku, dia akan menjadi kakak iparku. Apa yang ada di kepalamu? Xiao Huan dengan bercanda menjulurkan lidahnya, masih saudara ipar, aku khawatir Nona tidak pernah sedekat ini dengan tuan muda Sutianmu, kan? Meskipun itu karena menyelamatkan seseorang. Nona, saya melihat bahwa Anda tidak bisa melepaskan tuan muda Sutianmu. Katakan lagi, dan aku akan menutup mulutmu. Huang Yiyun memelototi dengan marah ke arah Xiao Huan dan berbalik untuk pergi. Wajahnya yang cantik sudah merah padam saat ini, tetapi matanya dipenuhi dengan kerumitan dan keterikatan. Hei, Nona, tunggu aku. Saat hari mulai menyingsing dan matahari terbit menyelimuti kota Anxing, area di sekitar lingkaran besar di pusat kota sudah dipadati oleh orang-orang di pagi hari. Orang-orang di sekitar ring sudah berada dalam keadaan euforia saat mereka melihat ke arah platform tinggi yang kosong di depan ring. Martial Mansion akhirnya mendaftar. Martial Mansion hanya mendaftar setiap 2 tahun sekali. Kali ini saya harus memasuki Martial Mansion. Begitu saya memasuki Martial Mansion, saya akan bisa mendapatkan sumber daya yang tak terbayangkan. Bukankah kultivasi saya akan berjalan 1000 mil sehari? Tahukah kamu, jika di masa lalu, Martial Mansion akan memiliki paling banyak 3 fakultas utama. Kamu masih perlu mengatakan itu. Semua fakultas di Martial Mansion berkumpul karena Sutianmu adalah bakat yang tak tertandingi sehingga kelima fakultas ingin dia bergabung. Berbicara tentang Sutianmu tiba-tiba semua orang terdiam, wajah mereka menunjukkan penghinaan serempak saat mereka dengan jijik meludahkan ludah ke tanah. Jangan sebut-sebut sampah itu, memperkosa dan menghabisi wanita berbudi luhur, sungguh memalukan bagi seluruh kota kita. Jika dia belum mati dan tinggal tulang belulang, aku akan memberinya beberapa tusukan. Sekarang 5 fakultas utama rumah bela diri semuanya datang untuk Su Yilong. Kudengar dia sudah menjadi jenius istana kehidupan ganda, jarang sekali melihatnya dalam beberapa ratus tahun. Aku khawatir rumah bela diri akan menjadi gila dengan kesibukan sekarang. Keluarga Su benar-benar beruntung, dari satu Sutianmu, dan dari Su Yilong yang lain. Keluarga Su ada di sini. Saat kerumunan mengobrol, Su Mucheng dan Su Yilong berkuda berdampingan. Su Yilong penuh dengan semangat dan kesombongan, dan ribuan orang di depannya bahkan tidak melirik mereka. Lagi pula, sejak berdirinya kota Anxing, hanya satu jenius dari istana kehidupan ganda yang muncul, jadi Su Yilong memiliki modal untuk bangga pada dirinya sendiri. Su Mucheng memiliki senyum tipis di wajahnya, angin musim semi menyapu wajahnya, ayahnya bangga pada putranya sangat kuat, tetapi dia telah menikmati perlakuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama periode waktu ini, selalu ada orang-orang dari kekuatan besar untuk mengirim hadiah untuk menyenangkannya, sehingga dia mengambang setiap hari, bahkan kematian Sutianmu tidak terlalu mengkhawatirkan. Keluarga Zhang juga ada di sini. Keluarga besar lain di kota Anxing, keluarga Zhang, juga datang, tetapi dibandingkan dengan keributan ayah dan anak Su Mucheng yang datang, kedatangan mereka tidak menimbulkan banyak keributan. Zhang Heng, jenius pertama dari keluarga Zhang, telah ditekan oleh Sutianmu di masa lalu, belum lagi Su Yilong yang lebih kuat. Kali ini,
Keluarga Zhang jelas tidak cukup baik di depan keluarga Su untuk masuk ke rumah bela diri. Keluarga Huang ada di sini. Kedatangan keluarga Huang, klan besar terakhir di kota Anxing, segera menimbulkan reaksi yang cukup besar. Bagaimanapun juga, kejadian dengan Su Tianmu telah membuat keluarga Huang sangat terkenal. Kudengar Huang Junrou telah memasuki rumah bela diri. Keluarga Huang benar-benar diberkati oleh bencana. Huang Junru adalah putri surgawi yang sesungguhnya, sayang sekali dia terlalu tergila-gila. Aku ingin tahu apakah dia bisa disembuhkan di rumah bela diri, apakah pantas membuat dirimu gila demi sepotong sampah. Aku khawatir keluarga Huang kurang beruntung kali ini. Selain Huang Junru tidak ada orang jenius yang luar biasa di keluarga Huang, tidak ada yang bisa mengguncang Su Yilong kali ini. Bersambung.